Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para gamers dimanapun kalian berada? Kalau udah nyebut gamers, udah pasti video ini akan membahas film yang diadaptasi dari game horor viral pada tahun 2022, dimana film ini sesuai dengan judul gamenya yang berjudul The Mortuary Assistant tahun 2026. Lantas apakah film ini akan semengerikan dan persis seperti dalam gamenya? Atau malah bobrok? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sawyer, the embalming of which is being Film ini diawali dengan proses pemasangan behel ekstrim yang dilakukan oleh seorang asisten mortuari bernama Rebecca, bukan untuk gaya-gayaan di alam barzah. Pemasangan behel ini dilakukan supaya si jenazah tidak calawak. Hingga setelah pemasangan behel selesai, seorang dokter sekaligus atasan Rebecca yang bernama Raymond merasa terkesan dengan pekerjaan Rebecca yang begitu cekatan. Lantas, Rebecca diminta untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu tahap pengawetan sebelum dimasukkan ke dalam lemari jenazah. Saat pekerjaannya selesai dengan sempurna, Raymond meminta Rebecca untuk menyimpan jenazah ini ke kamar mayat lalu menemuinya di kantor. Right, Miss Sawyer. Namun sebelum menemui Raymond, Rebecca berniat mengisi ulang tabung pengawet terlebih dulu. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan, Raymond meminta Rebecca untuk melakukan isi ulang esok hari saja, lalu mengajaknya pergi menuju ruangannya. Apaan tuh? Sesaat kemudian, setelah melihat kinerja Rebecca yang begitu memuaskan, Raymond pun memutuskan untuk merekrutnya sebagai petugas mortuary permanen di tempat ini. Tapi sayangnya Rebecca harus mengisi shift malam karena untuk shift siang, Raymond sendiri yang akan melakukannya. Meskipun ngeri, tapi daripada capek menunggu 19 juta lapangan pekerjaan, Rebecca pun bersedia menjadi petugas untuk shift malam. Dirasa sudah sepakat, Raymond meminta Rebecca untuk memulai pekerjaannya besok malam. Welcome aboard, Miss Owens. Setibanya di kontrakan, bisa kita lihat jika Rebecca hanya hidup sendirian setelah kematian ayahnya. Singkat waktu, akhirnya Rebecca memulai pekerjaannya dengan bertugas shift malam sendirian. Lantas setelah mengecek catatan dari Raymond, Rebecca pun kaget saat ditugaskan untuk mengurus 3 jenazah sekaligus pada malam ini. Dirasa sepi, Rebecca langsung menyetel musik untuk menghilangkan rasa ngeri. Alright, what do we have here? Wonder how you got those. My God, Rebecca pun tak menyadari jika sesuatu yang aneh baru saja terjadi pada jasad ini. Lantas sebelum melakukan kremasi, Rebecca pun harus melakukan pendataan terkait identitas dan penyebab kematian dari jasad ini. Singkat waktu, di jam 3:30 pagi, Rebecca yang kepoloran langsung kaget saat mendengar suara telepon. Dan setelah diangkat, rupanya telepon itu berasal dari Raymond yang berusaha memastikan keadaan Rebecca.
Dirasa baik-baik saja, Raymond meminta Rebecca untuk menghubunginya jika ada sesuatu. Namun setelah telepon ditutup, Raymond seolah menggambar sesuatu yang aneh di dadanya. After my dad, Saat sedang mengurusi jasad kedua, Rebecca pun kesal saat listrik tiba-tiba mati. Melihat HP-nya lobet, Rebecca pun berusaha mencari alat penerangan terlebih dulu. Sungguh asal jadi, bukannya menggunakan lilin, Rebecca malah membawa kertas pampir Cina untuk dijadikan penerangan. Oh my god, lagi! Sama seperti kejadian tadi, rupanya jasad-jasad di tempat ini seolah dikendalikan sesuatu yang goib. Namun untungnya, Rebecca berhasil melakukan kremasi sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Lanjut pada pekerjaan jasad ketiga. Saat Rebecca sedang mengecek-ngecek kondisi dan luka pada jasad ini, tiba-tiba saja Rebecca mendengar kedatangan seseorang. somebody there? Bukannya kabur, Rebecca malah pelangap-pelongo saat melihat sosok hitam bermata nyengsol di ujung lorong. Bagaimana tidak nyengsol, posisi saringan sosok ini seakan-akan berada di jidatnya. Loh, hilang goblok. Keanehan pun semakin menjadi saat jasad kewes ini tiba-tiba menghilang. Lantas, Rebecca yang mendengar suara telepon bergegas untuk mengangkatnya. Mr. Delver, who is this? Lah, Rebecca pun panik saat penelepon misterius ini menyalahkan Rebecca atas kematian ayahnya. Di tengah rasa syok, Rebecca kembali mengangkat telepon yang terus berdering tanpa henti. Namun setelah diangkat dan mendengar kembali suara ayahnya, seketika Rebecca teringat pada saat dirinya masih menjadi seorang pecandu hingga membuat ayahnya meninggoy. No, I'm not gonna wait 24 hours. Fine. I'll look for her. Singkat waktu, setelah mengalami berbagai kengerian, Rebecca pun merasa aneh saat dirinya tiba-tiba sudah berada di kontrakan. Di tengah kepanikan, Rebecca pun bergegas pergi ke depan setelah mendengar suara gedoran. Dikira jurig, ternyata orang yang datang adalah Malika, si ketua Bank Emok yang ingin menagih hutang. Lantas sambil gelagapan, Rebecca berkata jika dirinya baru saja kerja 1 hari dan belum mendapat bayaran. Mendengar alasan klasik Rebecca, Malika langsung membacotinya sambil cologog membuat kopi. Lalu tiba-tiba, oh my god, bagaikan pertunjukan kerusupan di Jawa. Tiba-tiba saja Rebecca mengalami kerusupan. Tak sampai di situ, Rebecca pun berniat untuk menghabisi Malika. Sungguh tragis, niat hati menagih hutang, Malika malah merasakan geli ekstrim setelah telinganya dicucuk pembukaan botol. Di saat itu pula Rebecca yang baru sadar seketika syok parah dengan apa yang telah ia lakukan. Sesaat kemudian, Raymond yang seolah mengetahui keanehan pada diri Rebecca memintanya untuk segera kembali ke mortuari jika ia tidak ingin sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dirasa ada sesuatu yang salah, Rebecca pun tak bisa menolak.
Setibanya di lokasi, Raymond memberitahu jika saat ini Rebecca sedang diganggu oleh entitas jahat yang berusaha menguasai tubuhnya, di mana jurik ini mungkin saja berasal dari salah satu jasad aneh yang sebelumnya ditangani oleh Rebecca. Namun Rebecca diminta untuk tenang karena saat ini ia akan memberitahu cara mengusir jurik tersebut. Sesaat kemudian, Raymond memperlihatkan beberapa alat magis yang bisa digunakan untuk mengusir makhluk tak kasat mata. Kemudian Raymond langsung menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Namun di tengah penjelasan, tiba-tiba saja Rebecca kembali mengalami kerusupan. Rebecca. Seketika Raymond pun syok parah saat Rebecca kembali mengalami kerusupan. Untung saja dengan menggunakan gambar aneh di dadanya, Raymond berhasil melarikan diri. Dan saat Rebecca kembali sadar, Raymond yang tidak ingin ambil resiko meminta Rebecca untuk bertahan, sampai dirinya memiliki cara untuk menghentikan semua ini. My God, Rebecca pun harus terjebak di tempat ini bersama sosok iblis tuyul yang ingin menguasai tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Rebecca yang panik berusaha mencari cara untuk kabur. Akan tetapi, Rebecca harus mengalami berbagai keanehan yang tak masuk akal. Tak hanya melihat penampakan Mama Gelo, seketika ia pun syok saat melihat penampakan ayahnya yang sudah mati. Betapa syoknya Rebecca saat dirinya mengalami halusinasi hingga melukai cekernya sendiri. Di tengah rasa perih, Rebecca pun panik saat sosok yang menyerupai ayahnya kembali muncul. Sesaat kemudian, dirasa situasi sudah aman, ia pun bergegas mencari sesuatu untuk mengobati luka di cekernya. Sambil menahan perihnya menjahit luka, Rebecca kembali melihat hal-hal aneh meski hanya sekilas. Hingga setelah lukanya dijahit, ia pun mendengar suara aneh dari jasad kewes ini. Dirasa si jurik sudah merasuk ke dalam jasad ini, tanpa berlama-lama Rebecca langsung membakarnya. Setelah membakar jasad tadi, Rebecca langsung membacuti Raymond yang sudah menjerumuskannya dalam masalah ini. Mendengar hal itu, Raymond pun meminta maaf karena Rebecca memiliki sesuatu yang spesial guna menghentikan segala kengerian yang terjadi di tempat ini. Lantas tanpa basa-basi, Rebecca diminta untuk pergi ke basement karena di tempat itu terdapat sebuah kaset berisi tutorial melakukan pengusiran iblis. Namun di saat itu pula iblis tuyul terlihat menyeringai di balik pintu. Beberapa saat kemudian, Rebecca langsung memutar kaset rekaman milik Raymond. Dalam rekaman itu, Raymond menjelaskan tahapan ritual untuk mengusir iblis.
di mana Rebecca harus mencari simbol yang menempel di tembok dengan menggunakan kertas jimat vampir Cina. Dan setelah menemukan simbol tersebut, Rebecca harus menandainya di papan ritual hingga penuh. Kemudian, papan ritual tadi harus ditaruh ke tubuh mayat yang akan dijadikan tumbal. Tak cuma itu, jasad yang akan dikremasi harus disuntikan darah khusus dari seseorang yang disekap oleh Raymond. Dan terakhir, Rebecca harus segera mengkremasi mayat tersebut sebelum si iblis berpindah tubuh. Singkat waktu setelah mempelajari buku milik Raymond, Rebecca yang tidak ingin kehabisan waktu bergegas mencari simbol iblis. Baru saja mencari, Rebecca berhasil menemukan tanda si iblis yang dimaksud. Lantas, Rebecca langsung menandainya di papan lingkaran dan mencari tanda berikutnya di ruangan lain. Akhirnya, setelah cukup lama melakukan pencarian, simbol-simbol iblis ini sudah terkumpul. Setelah tahapan pertama selesai, Rebecca bergegas pergi ke basement untuk mencari darah khusus yang dimaksud oleh Raymond. Sesampainya di basement, Rebecca pun syok parah saat melihat seorang kewes terkurung dalam peti mati. Namun sebelum menolongnya, Rebecca yang tidak ingin kehabisan waktu berniat menuntaskan ritualnya terlebih dulu. Sesaat kemudian, Rebecca langsung mencari jasad mana yang saat ini sedang dijadikan inang oleh si iblis. Dirasa jasad ini sedang dijadikan inang, Rebecca langsung membawanya untuk dilakukan proses pemusnahan. Setelah membuat jasad ini tenang, Rebecca langsung menyuntikkan bahan pengawet yang dicampur dengan darah khusus. Seketika Rebecca pun senang saat ritual ini terbukti berhasil, dan kini ia tinggal membakarnya saja untuk melenyapkan si iblis. Lantas setelah membakarnya, Rebecca berniat untuk menolong si kewes di dalam basement. Namun seketika Rebecca heran saat melihat si iblis botak yang masih keluyuran. Saat pingsan, Rebecca kembali teringat dengan kenangan pahitnya ketika masih remaja, di mana pada saat itu Rebecca yang kecanduan barang haram ditemukan pingsan di pinggir danau. Di saat itu pula, si ayah yang bernama Ben berhasil menemukan Rebecca dan berniat mencari pertolongan. Tapi tiba-tiba sungguh naas, Ben yang di jumpscare iblis botak harus terpeleset dan mokat. Kira-kira apa alasan si iblis botak ini mengincar Rebecca sejak masih remaja? Di keesokan harinya, Rebecca berusaha untuk membebaskan kewes ini. Akan tetapi untung saja kedatangan Raymond berhasil mengurung si kewes ini. Di tengah rasa syok, Raymond meminta Rebecca untuk mendengarkan penjelasannya.
Beberapa saat kemudian, Rebecca diberitahu jika sebenarnya Kewes yang terkurung di basement bukanlah manusia, di mana Kewes yang asli sudah lama meninggoy dengan keadaan dirasuki iblis. Alhasil, Raymond yang tak punya pilihan lain terpaksa mengurungnya dan memanfaatkan darahnya untuk mengusir berbagai entitas jahat yang berusaha hidup ke dunia. Maka dari itu, Rebecca yang diketahui memiliki darah khusus yang sama seperti si Kewes terpilih untuk bekerja di tempat ini. Rupanya itulah alasannya Rebecca diincar si iblis botak sejak masih remaja, entah karena darahnya sudah tercemar uyah haram atau gimana. Mendengar hal itu, Rebecca yang tidak ingin hidupnya habis menangani jasad-jasad aneh memutuskan untuk resign saja. Namun Raymond memperingatkan jika satu-satunya tempat yang aman bagi Rebecca adalah di tempat ini, karena di luar Rebecca akan selalu diteror oleh si iblis yang berusaha merasukinya. My God, betapa syoknya Rebecca saat melihat sosok iblis botak yang sudah menunggunya di pinggir ruyuk. Dirasa perkataan Raymond benar, Rebecca yang tak punya pilihan lain memutuskan untuk kembali bekerja di tempat ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang gitu deh sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah mumet. Kalau kalian lihat aslinya, pasti bikin pusing dan ceritanya sangat jauh dari versi gamenya. Tapi untuk properti dan penampakan, iblisnya sudah terbilang bagus. IMDb untuk film ini adalah 3,9. Dan menurut Sahayang, cocok sajalah dengan nilai tilu. Mungkin sendiri saja review dan pembahasan film The Mortuary Resistance tahun 2026. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sahayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.